Jika kalian sedang berhenti di lampu lalu lintas dan melihat kendaraan di sebelah kalian, ada kemungkinan besar orang di sebelah kalian itu sedang mengupil. Padahal mengupil itu menjadi aktivitas yang dilakukan ketika seseorang sedang bosan, menunggu sesuatu atau tidak melakukan apa-apa. Jika mengupil telah dianggap sebagai sesuatu yang menggelikan jika dilakukan di depan umum, makan upil bahkan lebih mengerikan lagi jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meski begitu, tidak sedikit orang yang beranggapan jika memakan upil bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Apakah itu benar atau hanya mitos? Check this out. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu jika ingus dan dahak adalah hal yang berbeda. Ingus atau lendir di hidung merupakan zat mirip cairan yang diproduksi oleh beberapa jaringan yang melapisi tubuh. Dan tahukah kalian jika tubuh kita itu menghasilkan 1-1,5 liter lendir ini setiap hari? Ingus itu berfungsi sebagai lapisan pelumas saluran hidung dan bertindak sebagai lapisan pelindung untuk menjebak virus, debu, dan serbuk sari. Ini terdiri dari air, protein, glubular, garam, lipid, dan DNA. Ini mengandung antibodi dan lisozim atau enzim yang membunuh bakteri, yang membantu melawan infeksi. Saat mengering, itu menjadi apa yang kita sebut sebagai kotoran hidung atau upil. Sedangkan dahak itu adalah sejenis lendir tetapi diproduksi oleh sistem pernafasan bagian bawah. Ini adalah zat kental yang diproduksi oleh tenggorokan dan paru-paru hanya ketika terjadi peradangan untuk melindungi dari zat asing. Hal ini tidak berbahaya, tetapi jumlah dahak yang meningkat biasanya menyumbat saluran udara dan sering menyebabkan penyumbatan saluran udara dan hidung atau sakit tenggorokan. Tindakan memasukkan jari ke dalam hidung dengan tujuan mengeluarkan upil lebih dikenal dengan istilah mengorek hidung atau mengupil. Dalam istilah medis itu disebut rhinotileksis yang berasal dari kata Yunani rhino yang artinya hidung dan tileksis yang artinya kebiasaan menggali. Bagi sebagian orang, itu hanya dimaksudkan untuk membersihkan hidung dan mengeluarkan upil. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1995 menemukan jika 91% mengaku mengupil sementara 75% menganggap jika mengupil itu normal. Tapi bagi sebagian orang, kebiasaan ini bisa menjadi kompulsif atau fanatik dan disebut dengan rhinotileksomania. Dan tindakan memakan upil itu dikenal sebagai mukopagi. Sampai saat ini, hampir tidak ada penelitian terbaru yang dilakukan untuk membuktikan secara meyakinkan jika memakan upil bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Satu-satunya referensi untuk mengembangkan kekebalan akibat makan upil berasal dari wawancara tahun 2013 dengan Dr. Scott Napper. Dr. Scott menyatakan jika dia telah mencoba melakukan percobaan dengan murid-muridnya untuk melihat apakah memakan upil bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dia juga menyatakan jika makan upil bisa bermanfaat bagi tubuh dan bisa mengembangkan kekebalan terhadap bakteri yang terperangkap di dalam lendir. Tapi ini tidak cukup untuk membuktikan jika makan upil itu sehat. Lendir berfungsi sebagai garis pertahanan depan tubuh terhadap infeksi yang sering kita temui dengan menjebak bakteri dan virus patogen. Beberapa orang mungkin berpikir jika memakan upil akan membuat tubuh terpapar infeksius seperti virus dan bakteri yang terperangkap di dalam lendir. Tubuh mungkin melihat ini sebagai benda asing atau antigenik dan mencoba meningkatkan respon imun terhadapnya. Hal ini bisa menyebabkan tubuh mengembangkan kekebalan terhadap patogen yang terperangkap dan membuat kita lebih mampu melawannya jika berhadapan dengan patogen ini di kemudian hari. Tapi bagaimana jika tubuh tidak bisa menghasilkan kekebalan terhadap patogen? Rongga hidung biasanya mengandung bakteri seperti Staphylococcus epidermis aerob, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, dan dipteroid. Ini juga bisa mengandung Propionibacterium acnes anaerobic dan Peptococcus magnus. Jika kita memakan upil yang mengandung patogen seperti ini dan tubuh kita tidak bisa menghasilkan kekebalan terhadapnya, hal itu bisa menyebabkan infeksi yang serius.
Meskipun studi dari Dr. Scott menyarankan jika memakan upil bisa memberikan manfaat kesehatan, tapi ini belum didukung oleh penelitian yang lain. Ketika mengupil, kita bisa menyebabkan bakteri, virus, dan kontaminan lainnya masuk ke dalamnya. Bahkan kita juga bisa menyebabkan bakteri dan virus yang terperangkap oleh lendir ini menyebar ke permukaan yang lain. Jika mengupil tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa merusak jaringan hidung yang dapat memicu mimisan. Dalam kasus yang ekstrim, telah terbukti menyebabkan kerusakan pada septum hidung dan juga mempengaruhi indera penciuman. Satu studi menunjukkan jika infeksi dari Staphylococcus sering terjadi pada mereka yang mengupil daripada mereka yang tidak. Tapi hampir semua dari kita mengabaikan fakta ini dan terus mengupil. Benar kan? Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.